Apalagi waktu itu Mas Andi kan ibaratnya belajarnya dari nol lagi gitu Dari kan. nol. Iya, iya. Kita belajar Iqra bareng anak-anak kecil gitu kan. Anak kecil masih lebih jago daripada kita. Ikut itu belajar ikut sama anak kecil. Ya kan, saya kan belajar Iqranya kan di pengajian musola. Mu'alafnya ini kan sudah dewasa. Sunat nggak waktu itu? Harus sholat, harus sunat, harus puasa. Jadi sholat taraweh nggak bisa berdiri. Karena kan habis sunat. Habis sunat langsung taraweh. Oh iya bener. Dan konflik kepada orang tua justru ini nggak dirasakan di Mas Andi. Enggak, justru orang tua saya dukung. Dukung. Iya, kayak ini baju kebetulan nih. Ini mama saya yang beli. Selamat datang di Rukun Podcast. Ketika itu mencoba mu'alaf dan akhirnya alhamdulillah berhasil gitu, apa yang dirasain Mas? Apakah ketika mu'alaf ini, salah pilih nggak nih waktu itu ya gitu kan? Dan wah saya sudah jadi seorang muslim nih gitu, berarti secara hak dan tanggung jawab sudah berbeda sebagai seorang insan gitu kan, sudah ada tujuan gitu. Alhamdulillah ya, saya merasa tambah yakin. Karena kan dari Sunda Kelapa kan dapat pembelajaran juga kan, dapat materi-materi yang baru. Saya lebih yakin bahwa saya nggak salah pilih gitu. Dan banyak belajar juga dari situ. Pertama dari banyak perubahan. Pertama dari segi ibadah. Yang biasa ibadah seminggu sekali. Jadi ribet tuh kalau misalnya dari segi peribadahan tuh. Betul, ribet. Ya kan bisa. Ya. Ya kan misalnya kalau seminggu sekali, itu juga di weekend. Kalau ini kan setiap hari wajib loh 5 waktu gitu. Betul, apalagi subuh. Apalagi subuh gitu kan. Belum ditambah yang lain gitu kan. Belum sunah-sunahnya lah. Iya. Ribet. Jangankan sholat, kita ngapalin bacaan sholatnya aja kan kita setengah mati kan. Apalagi waktu itu Mas Andi kan ibaratnya belajarnya dari nol lagi gitu dari kan. nol. Iya. Kita belajar Iqra bareng anak-anak kecil gitu kan. Anak kecil masih lebih jago daripada kita. Ikut itu belajar ikut sama anak kecil? Ya kan, saya kan belajar Iqranya kan di pengajian musola. Musola kampung. Iya. Jadi bentuknya di musola bareng Mas sore-sore gitu sama anak kecil. Sore-sore ada ustadznya kan, kadang ada anak kecil gitu. Cuma saya kan sendiri dibedain kan. Iya. Tapi kan kadang ada anak kecil yang ngikut nimbrung kan. Iya. Oh ini bacanya ini bacanya ini. Pinteran dia gitu. Nah itu merasa insecure nggak waktu itu? Ya enggak. Ya mau nggak mau. Ya terima aja. Memang begini. Memang belajar kok memang gini. Belajar gitu. Juga kalau saya udah lama belajar, saya nggak bisa baru gitu kan. Iya. Orang yang belajar juga baru. Iya, saya belajar baru, ya udah anak kecil digituin ya udah. Hebat tuh. Cukup sulit nggak mempelajari itu Mas? Sulit ya untuk membangun fondasinya ya. Iya, sulit banget. Tapi insya Allah sekarang udah bertahap lah. Insya Allah bertahap. Bacaan sholat udah ini kan. Ya, dulu kita baca Al-Fatihah aja kan udah masih baca ngeja gitu kan. Iya. Sholat jamaah kita belum bisa bacaan sholat, cuma ngikutin imam aja dulu. Iya, Masya Allah. Tapi BTW kan mu'alafnya ini kan sudah dewasa. Sunat nggak waktu itu? Langsung sunat. Oh langsung sunat? Ya kebetulan dari temen di Sunda Kelapa kan nawarin ada sunat gratis dari Basnas. Yang ditawarin langsung sunat. Beberapa bulan, sebulan apa 2 bulan setelahnya tuh langsung sunat. Tapi sebelum mu'alaf sudah tahu kalau orang muslim ini pasti sunat nih? Ya sudah tahu. Oh sudah tahu ya. Kaget kan tiba-tiba. Waduh ini memang secara udah dewasa nih. Iya. Ada pikiran seperti itu nggak Mas waktu ketika sudah mu'alaf? Kamu wajib sunat loh. Langsung siap aja gitu? Ya siap aja. Karena memang udah konsekuensi. Kalau memang itu yang benar ya harus kita lakukan. Masya Allah. Ya harus sholat 5 waktu. Ya udah. Subuh sholat, ya udah sholat. Mau ngantuk-ngantuk kayak habis sholat udah merem-merem gitu. Ya karena itu kewajibannya tadi. Kewajiban. Puasa gitu kan. Belum lama mu'alaf, sunat puasa. Oh iya, puasa Ramadan ya? Iya. Nah tuh, kaget nggak tuh? 30 hari loh. Udah konsekuensi. Masya Allah. Harus sholat, harus sunat, harus puasa. Jadi sholat taraweh nggak bisa berdiri. Karena kan habis sunat. Habis sunat langsung taraweh. Oh iya, bener. Pemulihan. Kaget nggak Mas ketika waktu misalnya sholat 5 waktu, melihat orang muslim kan paling 10 menit gitu kan. Tapi kan kalau taraweh, sholat sunnah lain, ternyata banyak banget ya. Atau memang sudah dipelajarin waktu sebelum menjadi mu'alaf. Ternyata banyak ya ibadah-ibadahnya seorang muslim itu, wajibnya ada, sunnahnya ada gitu kan. Oh iya, kebetulan udah sih. Jadi nggak kaget. Masya Allah. Dan udah tahu juga ternyata kan di Islam itu kan banyak ya. Banyak macamnya gitu kan. Ada yang beginilah, ada yang begitulah. Jadi, secara memahaminya ya, belajar secara ibadahnya ya. Ngerti. Jadi nggak kaget nanti kan ada yang tiba-tiba
gerakannya beda atau apa kan ya kita udah tahu. Tapi itu tidak justru menambah pertanyaan baru ketika Mas Andi menjadi mu'alaf? Enggak, udah dipelajari dulu. Jadi ibaratnya nggak seperti sebelumnya yang sudah pindah makin banyak pertanyaan, perdalami makin banyak pertanyaan lagi. Nah, ketika di Muslim justru ketika banyak banget yang harus dilakukan nggak ada pertanyaan malah ya. Nggak ada pertanyaan. Karena Islam itu kan punya pegangan ya, Al-Quran dan hadis. Ya udah, nggak akan keluar dari situ. Artinya ketika memang ada pertanyaan sedikit pun atau yang ketidaktahuan yang ingin dipelajari, balik lagi baca Al-Quran dan hadisnya. Ada nggak hadisnya? Ada nggak di Qurannya? Kalau ada, ya udah selesai. Nggak akan melenceng kemana-mana. Jadi simple, patokannya dua itu kan, Al-Quran sama hadis selesai. Mau ribet kayak gimana, Al-Quran sama hadis udah selesai. Dan itu sampai detik ini alhamdulillah terjawab semua. Apapun keresahan atau pingin keponya Mas Andi. Iya, semua terjawab. Mau masalah apa kayak wudhu, kayak sholat, kayak puasa, bahkan hal-hal yang kecil gitu kan, cara berpakaian, sunah-sunahnya gimana, balikin lagi ke hadisnya. Dan itu Mas Andi pelajarin dalam waktu-waktu mu'alaf itu tuh sebelum mu'alaf? Pada saat mu'alaf. Sebelumnya juga memang sudah pelajari dulu. Belajarnya di mana Mas itu? Maksudnya kan kalau misal ngaji tadi kan ketika sudah mu'alaf baru mulai ngaji, belajar, mulai dari nol, dari sama teman-teman masih kecil gitu kan? Ya kalau sekarang sih udah gampang sih Mas ya. Santri YouTube. Oh iya. Alhamdulillahnya itu ya hikmahnya ya. Iya. Alhamdulillahnya di situ. Dulu waktu masih rasa-rasa gitu kan, kadang buka YouTube tiba-tiba muncul aja tuh channel dakwah. Ustadz siapa gitu, ustadz siapa. Dengerin ceramahnya gitu kan. Bagus nih. Sebelum mu'alaf? Sebelum mu'alaf. Oke. Waktu masih mempelajari gitu kan. Padahal secara algoritma kan apa yang direkomendasikan nonton kan? Betul. Ini kok bisa muncul ustadz gini gitu kan? Iya. Bejenggot lah, bewok kan, apa sih gitu kan? Tapi iseng aja buka dengerin ceramahnya gitu kan. Apa sih yang dibahas? Oh oke. Ternyata menarik. Oh nggak ada yang salah. Padahal sebenarnya agak relate sih sama saya sendiri ya sebenarnya Mas ya. Cukup loh, bukan cukup, pernah mencoba untuk mendengarkan, menonton, bahkan membaca Alkitab Perjanjian Baru kalau nggak salah sih yang di awal-awal. Jadi sebenarnya kepo juga sebenarnya muncul di situ kan. Ya walaupun secara secara hasil ya alhamdulillah saya justru lebih mantap gitu kan. Kalaupun isi mungkin kan kita kan punya kitab suci yang berbeda nih gitu kan. Jadi ya tidak bisa disampaikan gitu. Itu juga dialami sama Mas Andi justru ya. Masya Allah. Tapi ngomong sama orang tua gimana Mas? Akhirnya kan setelah mu'alaf itu kan baru ngomong sama orang tua kan? Oh iya, akhirnya saya ngomong sama orang tua, saya bilang, saya cari waktu yang baik. Saya cari waktu yang baik yang kira-kira santai nih kan, nggak tegang. Ya apalagi ngomong sama keluarga kan memang cari momentum lah ya. Iya. Udah dapet waktunya nih, saya minta waktu, bisa nggak ngomong bentar? Orang tua, keluarga besar? Orang tua. Bertiga. Oh bertiga. Ayah sama ibu. Oh iya, mau ngomong apa? Kiranya mau nikah. Bukan mau nikah. Belum. Nah, saya bilang, saya pengen cerita, tapi jangan marah ya. Oh iya, janji jangan marah ya. Oh iya, nah udah kekunci kan. Saya mau masuk Islam. Oh padahal sudah masuk sebenarnya. Oke. Begitu udah saya mau masuk Islam, ya udah orang tua nggak bisa apa-apa, ketawa doang. Kan udah janji nggak boleh marah. Oh, ya sudah tahu lah karakter orang tua ya masing-masingnya. Ditanya kenapa? Ya udah, kayaknya jalan saya ke sana gitu kan. Kalau dijelasin kan panjang gitu. Sempat ada ini juga. Pertanyaan. Anjuran, oke. Ya kalau bisa janganlah gitu kan. Ya tapi hati saya udah ke sana gitu kan. Ya, kata ibu saya juga kan, ya udah kalau hati dia udah kesana ya mau gimana gitu kan. Daripada nanti sembunyi-sembunyi kan malah nggak bagus ya. Malah nggak bagus, mending kelihatan dia Islamnya kayak gimana. Takutnya masuk ke Islam yang enggak. Emang pandangannya dulu seperti itu Mas ketika menjadi non muslim? Kalau non muslim ya, walaupun lingkungan perkotaan di Jakarta yang mayoritas muslim juga, ya tetap apa Mas yang menjadi doktrin negatifnya lah? Kalau kita kan sudut pandang seorang muslimnya selalu mengklaim baik gini. Kalau misalnya dulu dari sudut pandang non muslim memang memandangnya seperti apa sih Mas? Kalau kita kan taunya dari media doang Pak. Ketika ada kerusuhan dari teman-teman muslim gitu kan, kayak razia gitu. Oke. Ya. Sweeping. Oh ya, sweeping ya. Kita kan taunya sweepingnya doang.
kayak teman-teman FPI gitu kan, kita taunya sweeping doang. Padahal kita nggak tahu. Saya udah lihat juga kan, saya udah pelajarin juga, ternyata nggak asal sweeping. Jadi udah ada negosiasi dulu, udah kirim surat dulu ke RT setempat. Kalau nggak bisa juga ke polisi. Regulasi udah dilakukan lah. Udah dilakukan, kalau masih nggak ada tanggapan juga mereka sweeping gitu. Tapi pemikiran zaman dulu, taunya kan, oh ada kerusuhan dari teman FPI, kok gitu sih orangnya gitu. oh, justru mandang negatifnya Islam seperti itu ya. Mandangnya gitu. Sama kan kadang kalau ada beberapa kali kan di Indonesia ada kayak bom bunuh diri kan. Jatuhnya kan teroris gitu ya. Iya, apalagi kalau kita lihat, oh Islamnya berjanggut panjang pakai cadar, taunya teroris gitu. Iya, stigma negatif seperti itu. Pandangan kita gitu, karena kita taunya dari media doang. Tapi kalau kita pelajari di dalamnya, ternyata nggak seperti itu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya tuh, Mas. Kita balik lagi sedikit masalah waktu transisi mencoba untuk netral, positif. Kan stigma dan pikiran, doktrin dan pengetahuan terkait Muslim itu kan, Islam itu kan kurang bagus lah ya. Nah, itu bisa masuk ke ranah situ, tiba-tiba bisa membandingkan ke Al-Quran seperti apa, Mas? Maksudnya, ini kan pasti agamanya udah pasti salah nih gitu kan. Udah yang lain deh, nggak coba keyakinan yang lain gitu. Iya. Karena saya tahu agama itu kadang nggak bergantung sama orangnya. Karena dari teman-teman yang non Muslim pun banyak juga yang nggak bener. Ibarat kata kalau mau brengsek ya brengsek juga banyak gitu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa nilai suatu agama dari orangnya, dari jemaahnya, nggak bisa. Kalau menurut saya. Iya. Dan itu objektif banget sih. Dan akhirnya ya coba kita pelajari dulu agamanya kayak gimana, hukumnya kayak apa sih gitu. Ternyata di Islam hukumnya banyak banget gitu kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, masalah muamalah, segala macam, nikah segala macam jelas semua. Tapi di non Muslim nggak ada. Artinya walaupun doktrin dan pendidikan tentang pengetahuan Muslim itu kurang bagus, pemikiran Mas Andi ini memang pengennya objektif dulu ya, nggak serta-merta pengen menjudge atau menjustifikasi A, B salah, C benar gitu, enggak ya? Enggak. Ibarat saya pengen beli satu barang yang udah pasti kualitasnya bagus, saya harus pelajari bener-bener. Saya harus netral. Iya. Ini jadi bagus nih jadi seorang jurnalis. Karena kalau di kampus saya dulu di jurnalis ya itu pemikirannya harus objektif. Kita nggak boleh ke sudut pandang A, sudut pandang B. Itu semua kita sampaikan di satu tulisan, ya itu bagaikan penonton lah. Silakan untuk menilai sendiri gitu kan. Tapi pikiran kita harus tetap objektif. Nah itu bagus banget sih. Sehingga kita bisa tahu nih, bisa menelaah ya secara baik ya. Walaupun tetap ada akhirnya kan memilih gitu kan. Intinya ya objektif, netral. Selama kita nggak bisa netral ya percuma. Kita mau ngomong dari ujung ke ujung percuma, nggak bakal masuk. Iya, Masya Allah. Pada akhirnya orang tua menerima itu berarti, Mas? Ya pada akhirnya menerima. Berarti nggak ibaratnya ya kita ada narasumber sih yang sebelum-sebelumnya kebetulan juga nggak akan jauh berbeda konflik kepada orang tua. Justru ini nggak dirasakan di Mas Andi. Enggak, justru orang tua saya dukung. Dukung? Iya, kayak ini baju kebetulan nih. Ini mama saya yang beli. Masya Allah. Iya, mama saya yang beli nih. Subuh. Kadang kan kita ngantuk ya. Orang tua yang bangunin. Orang tua yang bangunin? Karena mereka bangun lebih pagi dari saya. Wah, Masya Allah. Biasa mereka jam 3:30, jam 4 udah bangun kan. Kebiasaan, rutinitas. Nah, saya kan kadang jam 4 belum bangun. Jadi mereka yang bangunin. Bangun. Nggak sholat. Artinya memang bagi orang tua itu begitu memilih punya pilihan, ibaratnya baik itu secara hidup bahkan keyakinan, memang harus konsekuen di situ ya, konsisten, istiqomah ya. Lakukan dengan tekun gitu. Masya Allah. Dan nggak ada konflik soal agama, nggak ada. Maksudnya nggak ada coba dialog segala macam gitu, nggak ada. Nggak. Atau bahkan bertanya, emang di Muslim seperti ini ya gitu kan, karena kan akan berbeda tuh rutinitasnya di rumah tuh, sholat segala macam. Enggak, mungkin karena lingkungan kan kebanyakan orang Muslim ya. Mungkin nggak biasa ya nggak kan gitu ya. Sama tayangan televisi kan kadang orang tua kan demen ini ya, ngelihat tayangan ceramah Mama Dede pagi-pagi soalnya pagi-pagi. Kalau subuh bangun udah denger Mama Dede duluan ya. Tapi denger juga itu ya? Orang tua denger, kalau saya sih enggak. Ya kita doakan biar login juga sih. Login secepatnya. Masya Allah. Tapi punya kakak, punya adik Mas Adi? Adik saya 2 perempuan. Oh, adik perempuan 2. Tapi ada pertanyaan atau misalnya ada pertanyaan, ya itu terkait proses hijrahnya Mas Adi. Kalau orang tua kan misalnya oke sudah menerima gitu. Oh enggak sih, yang enggak tahu kalau di belakang saya. Iya, kalau di depan tapi saya sih enggak. Mencoba untuk dialog. Kenapa Mas milihnya seperti ini misalnya gitu? Oh,
Enggak sih. Ya mungkin mereka lihat di podcast juga kali. Oh, sudah nonton di podcast ya sudahlah gitu. Iya, sudahlah gitu. Artinya secara berkeluarga, bersosial segala macam ya sebenarnya tidak ada bedanya ya. Rasa sayang, rasa hormat segala macam, baik itu dari pihak orang tua maupun dari Mas Hadi sendiri gitu kan. Itu baru tuh rukun tuh. Ya, rukun. Rukun. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, Mas Hadi, sekarang kan sudah 2-3 tahun lah ya. Jalan masuk 3 tahun ketiga ya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan apa nih? Yang membuat ragu, yang membuat bingung, yang membuat ya tidak perlu harus ragu sih, tapi kayak aneh gitu. Ada masalah perbedaan, tapi menurut saya itu hal yang wajar sih. Karena ada hadisnya juga kan, umat Islam itu kan akan terpecah jadi 73 golongan. Nah, seperti itu tuh kaget nggak itu waktu itu? Ya, kaget nggak kaget sih. Ya mau gimana kan, udah hadisnya begitu. Ya memang sudah diajarkan sama Nabi, oh ini nanti akan ada golongan seperti ini, Ya. seperti ini gitu ya. Jadi ya dengan banyaknya perbedaan di umat Islam ya udah. Tapi kan buat sahabat rukun juga harus bisa memberikan konfirmasi bahwasanya perbedaan itu bukan masalah keyakinan. Nah, itu ya. Maksudnya kan di hadis dan Al-Qur'an kita semua sebagai seorang muslim ya wajib taat dan patuh dengan aturan dan apa yang sudah Nabi ajarkan kita juga ikuti gitu ya. Betul. Tapi memang secara memandang gelas dari sudut pandang kiri dan kanan kan pasti berbeda gitu ya. Masya Allah. Iya. Dan saya harap sih dengan adanya perbedaan-perbedaan itu ya kita nggak perlu saling mencaci, merendahkan. Gitu. Ya rukun-rukun aja gitu kan. Walaupun kita berbeda, kita tetap bisa ngopi bareng gitu. Masya Allah, ngopinya di Rukun Podcast. Siap. Mas, kasih kita tips Mas. Bagaimana buat sahabat rukun yang non-muslim, yang kebetulan nonton, itu mungkin ada yang ragu atau mencoba untuk mencari informasi-informasi untuk meyakinkan dirinya antara keyakinan sebelumnya yang dia pegang itu dan pingin hijrah ke Islam. Ya, saya sih bukan siapa-siapa ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa gitu kan. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang pertama sih kita doa dulu. Lalu ya kita pelajari, kita serius. Benar kita baca Alkitab, ya kita ibadah aja nggak apa-apa. Tapi kita bersikap netral. Lihat dari kedua sisi gitu kan. Nanti kita kan bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Berarti harus netral. Kalau dari saya prinsipnya gitu, kita netral dulu. Selama kita masih ada doktrin yang menempel di kepala kita ya kita nggak akan bisa nemu jalannya. Mau itu Al-Quran dibolak-balik gimana, Alkitab mau ditaruh di mana, nggak akan bisa. Ya itu juga ada sih DM ke kita gitu kan, mencoba untuk mengkonfirmasi lah. Saya udah gini ya mungkin tadi secara soal hidayah juga kali ya. Iya, hidayah itu kan nggak bisa diatur ya. Iya. Ya kita doa aja. Minta diberikan petunjuk ya, kita berikan ada hidayah yang ada. Dengerin ceramah-ceramah ustadz itu kan, kalau itu kan udah ada mulai terbuka gitu kan pikirannya. Iya. Dengerin ceramah ustadz. Insya Allah bisa. Apapun itu ustadz siapapun. Ya siapapun itu. Masya Allah. Selama nggak keluar dari Al-Quran sama hadis ya. Iya. Jadi buat sahabat rukun yang non muslim gitu ya mau belajar gitu, netral gitu kan, dan coba pelajarin aja. Tonton aja ya, jadi santri YouTube ya. Santri YouTube gitu ya, kan. Walaupun jangan sampai dalam banget ya. Salah paham juga nanti takutnya kan. Baca Alkitab. Ya, jujur aja kita sebagai non muslim tuh jarang banget baca Alkitab. Ya kalau punya teman non muslim tanya aja coba, lu baca Alkitab nggak sih? Oh jadi misalnya nggak ada kayak seorang muslim yang ngaji gitu nggak ya? Nggak ada. Coba berarti ngebaca. Nggak ada. Kalau kayak di Islam kan ada kayak apa sih, hatam ya? Hataman gitu kan. Kalau di non muslim kan nggak ada. Jadi baca sesukanya gitu kan. Sepotong-sepotong gitu kan. Ya pelajari Alkitab, pelajari sejarahnya gitu kan. Sejarah dari kekristenan itu sendiri. Sejarah Alkitabnya, sejarah kekristenannya itu sendiri. Nanti akan ketemu di mana sih celahnya gitu. Polanya gitu kan. Dan itu sangat dipersilakan untuk bertanya kepada mungkin pendeta, kemudian orang-orang yang memang mengerti gitu terkait apa menjadi masalah gitu ya. Iya. Tanya ke pendetanya. Kalau pendetanya nggak bisa jawab kan jadi pertanyaan lagi gitu. Silakan untuk mengeksplor lagi ya. Eksplor lagi gitu. Nah kalau untuk teman-teman muslim nih, sahabat rukun nih yang kebetulan menonton dan melihat ceritanya dari Mas Andi, wah ini luar biasa nih pembelajaran dan prosesnya gitu kan. Gimana sih biar kita bisa tetap istiqomah belajar terkait agama, tapi ya tetap konsisten. Misalnya kayak tadi belajar Iqra,
di musola sama anak kecil. Mungkin kan kalau ikut kan berarti TK yang belum sekolah bahkan gitu. Belajar untuk mau seperti itu gimana sih Mas? Dipaksain. Harus dipaksa. Ibarat kita nggak nunggu kemauan sendiri tuh enggak ya? Nggak bakal bisa. Dipaksain mau nggak mau. Ibarat kita mau sholat subuh ngantuk, paksain. Mau wudhu kena air, aduh dingin banget gitu kan. Mata berat banget, kepala berat gitu kan. Paksain. Kalau mau istiqomah kita paksain. Kalau nggak dipaksa ya nggak akan nggak akan menjadi kebiasaan ya. Iya, nggak jadi kebiasaan. Kita paksain, jadikan rutinitas. Lama-lama jadi kebiasaan. Kalau kita nggak lakuin, jadi kadang kurang. Oh, artinya memang dipaksa itu bukan hal yang jelek juga ya berarti ya? Kalau menurut saya sih enggak sih. Memang harus dipaksain. Kita kan sholat subuh susah banget. Oh iya jelas. Ya, kita jujur-jujuran aja. Jujur nih ya. Bener itu. Berat banget sih itu. Kalau nggak dipaksa kita nggak bisa. Sholat di awal waktu gitu kan. Ya, kita paksain usahakan gitu kan sebisa mungkin. Gitu. Alhamdulillah ya. Berarti bagi seorang muslim itu membangun kebiasaan itu nggak akan mudah, tapi kalau sudah terbiasa nanti insya Allah ada hikmah dan value-nya berasa nih menjadi wajib tuh kenapa jadi malah pengen kebutuhan gitu ya. Betul, dan satu lagi ingat konsekuensinya. Apa yang kita lakukan konsekuensinya pasti ada, balasannya pasti ada setiap yang kita lakukan. Kita mau istiqomah nggak gitu kan? Kalau kita mau istiqomah ya nanti kita kan akan dapat ganjarannya gitu kan. Kalau kita nggak istiqomah pun kita juga akan dapat ganjarannya gitu kan. Tergantung dari kitanya, kita mau pilih yang mana. Berarti nggak salah juga berarti dengan kalau ganjaran itu kan bicara soal hal-hal yang negatif. Kalau gue misalnya seperti ini, akan jadinya jelek gitu ya. Nggak apa-apa juga ya kalau misalnya kita oh iya ya kalau misalnya aku seperti ini nanti kalau melakukan kebaikan maka ada kebaikan lain. Kalau misalnya melakukan keburukan nanti lebih buruk lagi bisa dapat gitu ya. Ya kalau diganjar sama pahala kan bagus. Iya. Masya Allah luar biasa. Ya motivasi kita sih. Ya dengerin itu tuh YouTube ya ceramah-ceramah soal neraka gitu kan. Biasa cepat istiqomah. Iya juga, bener. Langsung rajin sholat. Tapi kan biasanya anak muda itu kan lebih dihindarin Mas yang begitu-begitu kayaknya takut ya begitu. Udah yang bagus aja yang positif, yang enak gitu. Ya kalau lihat siksa kubur, siksa neraka, cepet tuh istiqomah. Nggak jauh-jauh dari takut mati sama takut disiksa ya berarti ya. Masya Allah. Makasih Mas Andi sudah berkenan untuk sharing bersama sahabat Rukun. Yang insya Allah nanti kita bisa sharing kembali silaturahminya ini menjadi perdana ya kita silaturahmi berkelanjutan sama sahabat Rukun di Rukun Podcast nih. Atas waktunya terima kasih banyak. Buat sahabat Rukun juga jangan lupa untuk di like, komen, dan di-share. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe nih biar kita semangat mengundang narasumber-narasumber insya Allah cerdas dan pilihan nih seperti Mas Andi nih. Terima kasih banyak Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.